Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatur Rohmah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Belitung, guru SD Negeri 30 Tanjung Pandan. Saat ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya, Ibu Rati. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Rati, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi sebelum nanti saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas. Iya. Jadi Ibu, kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran Ibu Ratih nanti sebagai persiapan awal supaya Ibu tampil lebih maksimal dan lebih percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu Ratih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Jadi Ibu Ratih, boleh disampaikan tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu, nanti peserta didik mampu menyusun komposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan, dengan tepat dan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran. Baik, jadi tujuan Ibu nanti peserta didik mampu menyusun komposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara ya Bu Ratih ya. Kemudian area pengembangan nih Bu Ratih, apa yang ingin Ibu Ratih kembangkan pada area pengembangannya nanti dalam kegiatan pembelajaran? Kalau untuk area pengembangannya itu, saya ada 3 pengembangan yang akan dilakukan. Yang pertama itu pengetahuan. Jadi siswa itu mengetahui teknik menyusun berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara. Lalu untuk yang kedua, keterampilan. Jadi nanti siswa itu menyusun komposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara dengan kelompok belajarnya. Kemudian yang ketiga itu gaya belajar. Jadi nanti gaya belajarnya itu siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh baik, jadi Bu Ratih dalam pembelajaran nanti akan mengembangkan 3 hal nih Bu ya. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan yang ketiga pengembangan gaya belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Baik, kemudian kira-kira nih Bu, rancangan pembelajaran dalam kelas nanti akan menggunakan strategi, model maupun metode apa nih Bu? Boleh dijelaskan? Kalau untuk strategi itu menyesuaikan dengan gaya belajar siswanya tadi. Jadi strateginya itu nanti pembelajarannya berdiferensiasi. Kalau untuk modelnya, saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Terus untuk metodenya nanti seperti biasa, siswa itu akan diskusi berkelompok, tanya jawab, dan yang terakhir penugasan. Ada penugasan. Baik Ibu, jadi strategi Ibu nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya menggunakan problem based learning, dan metodenya ada diskusi kelompok, penugasan, seperti itu ya Bu ya. Ada tanya jawab juga pasti ya Bu ya. Baik Bu Ratih, kemudian untuk media pembelajarannya nih Bu Ratih, kira-kira apa saja yang akan Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti? Kalau untuk media pembelajarannya, karena ini materinya itu tentang komposisi bangun datar, jadi saya menyiapkan media gambar berupa tangram. Bangun datar yang nanti akan dikomposisikan oleh siswa menjadi berbagai jenis sesuai kreasi yang akan mereka lakukan. Jadi Ibu menyiapkan tangram ya Bu ya. Terus yang kedua itu ada LKPD sebagai penugasan siswa nantinya. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukungnya itu laptop, proyektor, dan PowerPoint. Oke, baik. Jadi Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti menyiapkan bentuk tangram, kemudian ada LKPD juga, dan juga pastinya tentunya sarana-prasarana ya Bu ya, supaya kegiatan pembelajaran ini lebih menyenangkan. Baik Bu Ratih, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, jadwalnya kapan nih Bu akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah kita rencanakan ini? Jadwalnya itu akan direncanakan sesuai dengan
jadwal pelajarannya ya. Iya. Hari Selasa tanggal 27 Februari ya. Hari Selasa Di jam pertama ya Bu ya. Di jam. Baik Ibu Ratih, jadi nanti pada hari Selasa di jam pertama tanggal 27 Februari saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan menjadi observer pada kegiatan pembelajaran Ibu. Seperti itu Ibu Ratih ya. Semoga kegiatan pembelajarannya nanti berjalan dengan baik. Tujuan pembelajarannya juga tercapai, seperti itu Bu Ratih. Kemudian satu lagi nih Bu, jadi setelah kegiatan observasi itu kita masih akan melaksanakan perbincangan pasca observasi Bu. Jadi nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ida Ayu. Terima kasih Ibu atas waktunya dalam kesempatan obrolan pra observasi ini. Semoga sukses dan semangat selalu. Amin. Assalamualaikum Ibu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siap. Satu, dua, tiga. Nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gembira, menuju bangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional. Tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan nasional. Tumbuh kembangkan moral etika bangsa, berbudi pekerti alat yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong karakter Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis,
mandiri, gotong royong, integritas. Kesepakatan kelas 4C meyakini bahwa layak saling menghormati, bersikap baik, menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Maka saya akan menjadi murid yang sukses. Kurikulum Merdeka, belajar merdeka. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua belum? Belum. Sudah. Sarapan apa aja? Mie. Terus apa, Bang? Spaghetti. Wow. Terus? Makan angin. Akmal makan apa? Makan telur. Terus Nahrul? Berapa piring pagi ini? 1, enggak 2. Oh, puasa ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika hari ini, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Alah, Ya, semuanya berdiri. Oke. guli 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 guli. Alam sam sam, alam sam sam. Guli 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 guli. Arabi arabi guli 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 guli. Arabi arabi guli 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 guli. Sam sam. Ayo lebih kencang lagi, lebih cepat. Lebih cepat lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang segitiga dan segi empat. Apa itu segitiga? Segitiga adalah sebuah bangun datar yang memiliki tiga sudut. Oke, terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Coba sekarang Ibu tanya. Mana yang dimaksud dengan sisi? Sisi. Itu. Nah, ini. Bukan. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Dari ini ke ini. Iya. Iya, oke. Berarti ini 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi. Ini segitiga apa namanya? Oke, segitiga sama sisi. Nah, sekarang kalau segi 4, apa itu segi 4? Segi 4 adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Oke, yang terdiri dari 4 sisi. Namanya juga segi 4 kan? Berarti 4 sisi. Oke, sudah paham tentang segitiga segi 4? Sudah. Oke, udah tahu kan mana sisi, mana sudut ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke komposisi bangun datar. Sama masih di bangun datar seperti kemarin. Oke. Nah, kalau dalam bangun datar itu ada yang namanya komposisi dan dekomposisi. Apa itu komposisi? Ada yang bisa menjelaskan? Komposisi apa? Angkat tangan. Nah, ini yang namanya komposisi. Gambar beberapa bangun datar yang disatukan atau disusun. Kalau dekomposisi apa? Dekomposisi
adalah bangun datar, artinya mengurai. Iya, oke. Kalau komposisi itu bangun datar yang disatukan, kalau dekomposisi itu adalah bangun datar yang diurai. Diurai itu maksudnya apa? Dipisah. Nah, kita pisah satu persatu bangun datarnya. Misal ini, gambar bangun datar apa ini? Segitiga. Segitiga sama sisi. Ini segitiga sama apa? Sisi. Ada berapa jumlah bangun datar di sini? 7. Itulah perbedaan antara komposisi dan dekomposisi. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau bertanya tentang komposisi dan dekomposisi? Enggak, oke. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini seluruh ini? Tangram. Kalau dipisah nanti? Nah. Apa namanya? Dari ini menjadi ini. Nah, nanti dari dekomposisi kita bisa membentuk gambar apa saja yang kita mau sesuai dengan bangun datar ini. Bu, apa namanya, Bu? Disebut juga dengan apa? Kalau kita membuat berbagai macam bentuk gambar dari 7 bangun datar ini. Tangram. Apa itu tangram? Ada permainan yang berasal dari Cina berbentuk puzzle yang terdiri dari 7 keping bangun datar. Oke, ada yang bisa menjelaskan satu orang perwakilan tangram? Oke, boleh. Tangram adalah puzzle. Yang kencang suaranya, Nak. Tangram adalah puzzle yang memiliki 7 keping bangun datar dan terdiri dari 2 segitiga siku atau segitiga yang berukuran kecil, satu segitiga siku berukuran kecil. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Akmal. Oke. Tangram itu seperti puzzle ya. Jadi dari bangun datar ini kan ada 7 keping bangun datar kan? Kita bisa membentuk berbagai macam benda yang kita mau. Bu, bikin roket bisa nggak? Bisa. Bikin ayam bisa nggak, Bu? Bisa. Hanya dari gambar bangun datar. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh membuat tangram. Dari persegi tadi bisa kita bentuk berbagai macam benda. Nah, kalau ini gambar apa? Bebek. Ya, bebek boleh, angsa boleh. Terus, lihat lagi gambar apa? Ayam. Oke, ayam. Ada berapa macam bangun datarnya? 7, sama seperti tadi kan? Udah 2 macam dapatnya. Dapat bebek, dapat ayam. Terus ini gambar apa lagi? Angsa. Nah, ini baru bebek. Berarti tadi angsa. Enggak punya leher kecil. Nah, nih. Ini apa? Angsa. Kita lihat gambarnya. Ada berapa macam bangun datar? 7. Ini bangun apa? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi apa segitiga siku-siku? Oke, ini apa? Jajar genjang. Oh, ini jajar genjang. Oke, ini apa? Persegi. Belah ketupat. Ini apa? Segitiga. Ini? Ini? Siku-siku. Oke, ini? Sama sisi. Jadi berbagai macam benda bisa kita buat. Benar. Nah, nih contohnya. Ini ada lagi.
Nah, ini disebut juga dengan tangram. Jadi nanti tugas kalian menyusun gambar bangun datar sesuai dengan kreasi kalian. Kalian boleh membentuk apa saja, ya. Nah, dari awalnya nanti Ibu kasih ini kan didekomposisi kan. Nah, nanti kalian susun menjadi berbagai bentuk macam benda seperti ini. Gambar apa ini? Rumah. Oke, nih ya. Udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Nanti tinggal ditempel-tempel aja di bukunya ya. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Perhatikan semuanya. Nanti Ibu kasih 1 lembar, 1 kelompok 1 lembar kertas. Nanti kalian susun tangramnya itu di sini. Bentuknya ya, bebas mau bentuk apa saja ya. Sama-sama ya, diskusi. Hitung ya, jangan sampai hilang ya bangunnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami membuat tangram berbentuk angsa. Kami akan menyebutkan bangun datar yang ada di gambar ini. Yang tinggi A kertasnya. Nah. Di sini ada segitiga, siku-siku, dan jajar genjang. Oke. Dan di sini juga ada belah ketupat dan tunjukin sama temannya belah ketupat itu gimana. Di sini juga ada segitiga sama sisi segitiga siku-siku juga.
Dan lalu yang terakhir, bangun datar ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Mau ditanyakan? Oke, kelompok yang lain ada yang mau bertanya nggak? Misal, perbedaannya misalnya di kelompok kalian, gambar kelompok kami itu ukurannya tidak sama. Coba kalian tunjukkan lagi gambar kalian, misalnya. Coba lihat, sama ke ukurannya semuanya. Enggak, tapi mereka bisa membuat Tangram angsa. Berarti kalau mereka bisa, kalian juga bisa. Jangan terpaku dengan ukuran kertasnya. Ini kan yang penting itu bangunnya, berbagai macam bangun, bukan ukurannya. Ya, udah dilihat belum ini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, oke berarti tutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, duduk. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Semua kelompok sudah presentasi ya? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi ke depan dengan sangat baik semuanya. Gambarnya bagus-bagus, kalian semuanya kreatif ya. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi halaman 36. Nomor 1 sampai 5 kerjakan di buku latihan. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas evaluasi? Gak ada, oke. Kerjakan di buku masing-masing ya. Semuanya sudah menyelesaikan evaluasinya dengan sangat baik, nilainya bagus-bagus, berarti kalian semua sudah paham ya? Oke, nah sekarang kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat Tangram, terus komposisi dan komposisi. Apa tadi komposisi? Bangun datar yang sudah Oke, kalau dekomposisi? bangun datar yang diuraikan. Oke, kalau Tangram tadi apa? Permainan yang berasal dari Cina berbentuk puzzle. Bangun datar. Oke, tadi kalian sudah membuat kan ada gambar apa saja tadi? Ada gambar ikan, ada gambar angsa, ada gambar kapal, ya kan?
masih banyak lagi ya gambar Tangram itu yang bisa kalian bikin. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang masih belum paham? Angkat tangan boleh bertanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya karena sudah hebat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiatur Rohmah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Belitung, guru SD Negeri 30 Tanjung Pandan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Rati dan Ibu Pepe, Ibu Idayu. Assalamualaikum Ibu. Bu Rati. Waalaikumsalam. Baik Ibu Rati, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kemarin kita melaksanakan observasi Ibu di dalam kelas dan sebelumnya kita juga telah melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Semoga Ibu Ratih tetap semangat dalam kegiatan pasca observasi ini Ibu Ratih ya. Baik Ibu, tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran Ibu kemarin yang sudah kita observasi bersama ya Bu ya. Baik, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mohon dijawab dengan sejujurnya saja, insya Allah. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu Ratih setelah dilaksanakannya supervisi kelas? Kalau untuk perasaan itu sejujurnya ya, saya itu campur aduk Bu. Jadi ada deg-degannya, ada rasa khawatirnya, ada rasa canggungnya. Khawatirnya itu kenapa? Khawatirnya itu karena takut pada saat pembelajaran itu tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi ketika saya mengajar, itu nanti pikiran itu terus berputar di otak saya, jadi sehingga itu mengganggu konsentrasi saya pada saat saya mengajar. Lalu kalau untuk canggung itu karena saya belum pernah ya sambil di supervisi ya, diawasin gitu, jadi saya agak sedikit canggung lah gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi ini merupakan pengalaman pertama Ibu di supervisi ya Bu ya. Iya, karena tergolong baru ya Bu ya. Baik, Ibu merasa canggung namun tetap berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah tetap berjalan lancar. Kemudian saya akan menanyakan lagi tentang area pengembangan nih Bu. Sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau untuk area pengembangan ini saya seperti yang sudah dijelaskan pada saat observasi ya Bu. Saya ini kan mengembangkan 3. Jadi yang pertama itu pengetahuan. Jadi nanti anak-anak itu mengetahui teknik menyusun berbagai bangun datar dengan lebih dari 1 cara. Kemudian yang kedua ini keterampilan. Nah, nanti siswa ini menyusun atau mengkomposisikan berbagai bangun datar dengan lebih dari 1 cara dalam kelompok belajarnya. Lalu yang ketiga ini gaya belajarnya. Nah, nanti siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, baik itu ya. Jadi area pengembangan yang telah Ibu kembangkan kemarin itu ada pengetahuan, keterampilan dan juga Ibu menyoroti tentang gaya belajar siswa ya Ibu ya. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah berhasil gitu Ibu? Kalau untuk berdiferensiasi ini sepertinya sudah berjalan dengan baik ya, namun ya masih ada kekurangannya. Oh, beberapa lah ya. Kira-kira apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas? Kalau kemarin itu dari siswanya ya, misalnya belum semua siswa itu belum terlibat aktif pada saat pembelajaran. Nah, sehingga dia itu karena dia tidak terlibat aktif, otomatis dia tidak fokus kan. Nah, jadi
dia bisa mengganggu teman yang sebelahnya sehingga temannya juga ikut tidak fokus. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kurangnya kurang berjalan dengan baik lah gitu. Pembelajarannya itu tidak tersampaikan dengan baik. Oh, baik. Jadi Ibu Ratih menemui tantangan dalam kegiatan pembelajaran kemarin, siswanya terlibat kurang aktif ya Bu ya? Iya. Oh, mungkin lebih ke bergantung pada temannya gitu ya Bu ya? Bisa dikatakan seperti itu. Juga mungkin ya pada saat pembagian kelompok, nah saya juga tidak menyesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Oh, sehingga begitu. Dengan model gaya belajar yang berbeda-beda dijadikan satu kelompok, mungkin ya itulah yang terjadi. Mereka akan kurang fokus kalau tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Betul, merasa tidak sama gaya Iya. belajarnya ya Bu ya. Karena siswa terlihat kurang aktif karena Ibu kurang mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, menurut Ibu apa sih yang menjadi rencana Ibu ke depan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Mengingat Ibu belum mengelompokkan tadi siswa pada gaya belajarnya masing-masing. Oke. Mungkin untuk kedepannya saya akan mengelompokkan dulu ya. Ya. Jadi anak itu nanti disesuaikan dengan gaya belajarnya itu, setiap anak itu seperti apa. Lalu di saat saya sudah mengetahui, baru akan saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Betul, karena sesuai pembahasan kita di pra-observasi kemarin, gaya belajar anak itu berbeda ya Bu ya. Iya, benar Terdapat sekali. 3 gaya belajar anak ya Bu ya. Ada yang visual, ada yang auditori, dan juga kinestetik. Visual itu anak yang suka menonton, entah itu menonton gambar atau video gitu ya Bu ya. Seperti yang sudah saya lihat kemarin di pembelajaran Ibu sudah menampilkan PowerPoint, Ibu sudah menampilkan video bagaimana cara menyusun tangram. Kemudian Ibu juga sudah membawa gambar kemarin, gambar tangram. Kemudian untuk gaya belajar auditori ini lebih ke pendengaran, anak suka mendengarkan penjelasan dari ibu gurunya gitu. Ibu kemarin juga sudah menjelaskan dengan baik ya Bu ya. Kemudian kinestetik nih anak yang suka bergerak, lebih identik ke bergerak. Jadi saya lihat kemarin di kegiatan diskusi anak-anak juga antusias sekali tuh Bu dalam menyusun tangram ya Bu ya, menjadi berbagai gambar kan Bu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, untuk mengetahui gaya belajar siswa tersebut nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau untuk mengetahui gaya belajarnya, mungkin nanti saya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu ya Bu ya. Baik-baik. Jadi Ibu akan melaksanakan tes diagnostik kepada siswa-siswa Ibu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu rencana itu akan dilaksanakan? Insya Allah minggu depan pada saat pertemuan selanjutnya itu. Oh, baiklah. Jadi pada pertemuan selanjutnya Ibu akan melaksanakan tes diagnostik awal ya Bu ya. Baik. Jadi saya harap nanti Ibu melakukan tes diagnostiknya berjalan dengan lancar, sehingga Ibu mampu mengetahui gaya belajar siswa itu seperti apa, dan keinginan Ibu untuk mencapai pembelajaran yang berhasil itu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih ya Ibu Ratih atas paparannya. Selanjutnya kepada Ibu Dayu, barangkali ada umpan balik dalam kegiatan pasca observasi ini saya dengan rekan saya. Oke, terima kasih Bu Nafi. Terima kasih Bu Ratih. Jadi dari percakapan pasca observasi yang sudah saya lihat secara langsung di sini, Bu Nafi sudah bisa menggali informasi apa selama pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Ratih. Jadi saya sudah melihat dari awal bagaimana Bu Nafi menanyakan apa yang dilaksanakan pada proses pembelajaran, apa yang ingin dikembangkan, kemudian apa yang perlu dikembangkan dan perlu diperbaiki. Saya rasa sudah cukup baik dan semoga hal-hal seperti ini bisa terus dilaksanakan biar nanti proses pembelajaran menjadi lebih baik, karena mungkin ada sharing masukan dari teman sejawat. Baik, terima kasih atas umpan baliknya Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dayu karena telah memberikan umpan balik yang sangat berarti. Kemudian Ibu Ratih juga terima kasih sudah bersedia diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.